Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan dakwah guna untuk memenuhi tugas saya daripada makul studi kebijakan dakwah. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya mahasiswa atas nama Ishak Sofian dengan NIM 191231062, program studi manajemen dakwah, konsentrasi manajemen haji dan umroh, Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan berbagai submateri tentang analisis kebijakan dakwah. Yang pertama, pengertian analisis kebijakan dakwah. Dalam konteks kebijakan, proses pengertian yang integralistik, dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah dan secara bertahap masuk dalam kehidupan yang islami. Suatu proses yang berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan insidental atau kebetulan, melainkan benar-benar direncanakan, benar-benar dilaksanakan, dan dievaluasi secara terus-menerus oleh para pengemban dakwah dalam rangka mengubah perilaku sasaran dakwah sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian apa saja yang perlu dipelajari dalam analisis kebijakan dakwah? Jadi ada beberapa tahapan yang perlu dipelajari dalam menganalisis kebijakan. Yang pertama, penetapan masalah, kemudian formulasi kebijakan, kemudian adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi pelaksanaan, kinerja dan dampak. Kemudian selanjutnya, mengapa perlu mempelajari analisis dakwah, analisis kebijakan dakwah? Dalam hal ini terkait dengan profesi manajemen dakwah. Jadi terlebih dahulu perlu kita ketahui tentang apa itu manajemen dakwah, analisis, dan kebijakan dakwah. Jadi manajemen dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang keahlian dalam memahami dan memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kawasan dakwah, baik secara teoritik maupun praktik. Kemudian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab akibatnya dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan dakwah adalah keputusan yang telah disepakati oleh pihak terkait untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas penyebaran agama dengan mengajak yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Maka dengan mempelajari analisis kebijakan dakwah ini, kita dapat menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat sebab akibat dari tindakan-tindakan, serta dapat menambah wawasan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai manajemen dakwah, sehingga kedepannya dapat sebagai tolak ukur untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi terkait manajemen dakwah dan dapat mengetahui dampak kebijakan dakwah tersebut kepada masyarakat. Kemudian apa manfaat mempelajari analisis kebijakan dakwah? Jadi ada beberapa manfaat daripada kita mempelajari analisis kebijakan dakwah. Salah satunya sebagai mahasiswa, maka kita akan dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang kebijakan yang mengatur pemerintah dan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana berbagai kebijakan yang mempengaruhi suatu negara dan benar-benar melayani warganya. Kemudian selanjutnya, salah satu contoh kebijakan dakwah di Indonesia yang bisa dianalisis. Jadi mungkin pada saat ini salah satu studi kasus atau salah satu contoh daripada kebijakan dakwah yang bisa dianalisis, contohnya seperti
COVID-19 ya. Jadi mungkin contohnya seperti kebijakan pemerintah terhadap komunikasi dan hubungan sosial masyarakat di masa COVID-19. Jadi mungkin itu salah satu contoh yang bisa dianalisis dalam studi analisis kebijakan dakwah. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan tutur kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena pada hakikatnya saya hanyalah manusia biasa yang tak akan pernah luput dari sebuah kesalahan. Baiklah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.